Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para ajengan, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, para tokoh pemuda, yang berbahagia Sohibul Bait, Bapak Jamsari beserta Ibu Wiwi, Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin Desa Gunung. Iya, ini penduduk sini hebat, gunung sampai dikarungin nih. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dimaklum bahwa hari Minggu kemarin Bapak Jamsari beserta istri mengkhitankan putranya yang bernama Zehan Alfiansah. Mudah-mudahan Zehan ini menjadi anak yang soleh, amin, berbakti kepada kedua orang tua, berguna buat agama, nusa dan bangsa. Saudara, di antara syariat tertua setelah puasa khitan. Ini dimulai ketika zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu lewat sejarah Nabi Ibrahim ketika dikhitan umurnya 83 tahun. Kita tahu orang kalau nges kolot kulitnya tos alot, betul. Dan zaman Nabi Ibrahim belum ditemukan pisau, silet, apalagi pisau apalagi sinar laser. Yang ada mungkin waktu itu alat pemotongnya cuma kampak. Tapi karena ini perintah Allah, dijalankan dengan hati yang ikhlas mengharap ridho Allah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syariat ini kemudian diteruskan kepada nabi-nabi sesudahnya sampai junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diteruskan kepada kita umatnya. Apa hikmah yang terkandung dalam khitan? Ini saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Pertama, hikmah tentang khitan. Kemarin hari Minggu seolah-olah Pak Jamsari beserta Ibu Wiwi ngomong sama Zehan, "Nak, bapak dan ibumu sayang kepadamu. Bapak dan ibumu cinta kepadamu. Tapi khitan ini perintah Allah. Bapak lebih sayang dan lebih cinta kepada Allah, maka kamu harus bapak khitan, nak." Apa artinya?
Sejak sedini mungkin orang-orang tua muslim sudah menanamkan nilai iman, lebih sayang dan cinta kepada Allah lewat perintah khitan, maka anak-anak muslim dikhitankan sedini mungkin. Sebagai orang tua kita tentu sayang kepada anak, sebagai orang tua kita cinta kepada anak, tapi kita lebih sayang dan cinta kepada Allah. Ini syariat harus dijalankan. Artinya orang-orang tua muslim sudah sejak sedini mungkin menanamkan nilai iman ke dalam hati anak-anaknya. Iman adalah modal utama manusia hidup di alam dunia ini untuk bahagia. Bahagia di dunia, lebih-lebih dibahagia di akhirat nanti. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak anak masih usia dini, orang tua muslim sudah menanamkan iman. Saudara, zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Zaman boleh silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Inilah nilai-nilai iman yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi Islam di masa yang akan datang. Minta tolong sound system echo-nya dikecilin saja, dimatikan nih. Treble-nya turunin lagi setengah. Cek 1 2. Sudah, makasih Kang, atur nuhun. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Pak Jamsari soundnya sudah lunas apa belum sih ini? Sampai mana saya tadi ngomongnya tuh? Lunas. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau iman mantap, jiwanya penuh dengan nilai-nilai keyakinan, maka jelaslah dalam kehidupan di alam dunia ini, iman bisa mengimbangi kita. Paling tidak, kalau jiwa mantap dengan keyakinan, hati penuh dengan iman, maka hidup di alam dunia bisa mengimbangi. 3 hal paling tidak yang iman mampu mengimbangi dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, iman mampu mengimbangi kreativitas otak manusia. Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia, makhluk yang paling sempurna. Bu, laqad khalaqnal insana fi ahsanit. Allah menciptakan manusia, makhluk yang paling sempurna. Enggak percaya, kapan-kapan ibu mampir ke kebun binatang. Di dalam situ banyak ratusan makhluk ciptaan Allah. Betul? Bandingkan sama ibu, kira-kira cakepan mana? Pasti lebih sempurna ciptaan Allah manusia. Betul? Kenapa? Allah menciptakan manusia, diberikan otak, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan perasaan. Makanya makhluk yang bernama manusia itu beda. Malaikat diciptakan Allah, enggak diberikan akal pikiran. Malaikat kerjaannya cuma ibadah saja kepada Allah. Binatang oleh Allah diberikan otak tapi enggak dikasih pikiran. Maka binatang punya otak tapi enggak ada pikiran. Manusia oleh Allah diberikan otak, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan perasaan. Kita lihat sekarang. Dalam Islam, penanaman nilai-nilai iman dimulai dari hati, usia sedini mungkin. Lihatlah, bayi-bayi muslim ketika lahir ke alam dunia, kalimat pertama yang didengar adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat pengagungan keesaan Allah lewat suara azan.
bukan lewat musik atau nyanyian. Betul? Apa gunanya ini? Supaya imannya mantap di dalam dada. Nanti kalau dia sudah besar, jadi apapun dia, maka iman landasannya. Jadi pedagang yang imannya mantap. Bagaimana caranya? Pedagang yang imannya mantap, barang yang bagus dikatakan bagus, barang yang jelek dikatakan jelek. Tapi kalau pedagang yang imannya kurang, barang yang jelek dikatakan bagus, barang yang bagus ditimbun supaya harganya lebih mahal. Betul.